Mari kita lanjut. Yu Wushuang telah ditangkap. Yang Ye baru saja membukanya sepenuhnya saat gulungan itu berubah menjadi seberkas cahaya putih yang memasuki bagian tengah alisnya. Pikiran Yang Ye terasa sedikit berat, dan kemudian potongan informasi yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke dalam pikirannya. Kematian karena pikiran. Di mana pikiran bisa mencapai, begitu pula pedang Anda. Yang Ye perlahan membuka matanya setelah sekitar 1 jam berlalu. Baru sekarang Yang Ye menyadari bahwa persyaratan untuk mengembangkan teknik ini sebenarnya sangat keras. Pertama, itu harus digunakan dengan maksud pedang, jadi seseorang harus memiliki setidaknya pedang peringkat kuasi void untuk mengolahnya. Kedua, pedang hati yang tercerahkan dibutuhkan. Karena hanya hati yang murni terhadap pedang dao yang dapat tetap tanpa pikiran yang mengganggu, dan hanya dengan demikian energi, esensi, semangat, dan niat pedang orang tersebut dapat bergabung bersama. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika teknik ini jatuh ke tangan orang lain, orang itu tidak akan bisa mengembangkannya sama sekali. Bahkan para pembudidaya pedang pun tidak berani mencoba mengolahnya kecuali mereka telah mencapai persyaratannya. Bagaimanapun, mereka akan menderita serangan balik jika mereka mencoba mengolahnya tanpa memenuhi persyaratannya. Untungnya, dia memenuhi semua persyaratannya. Setelah dia selesai membacanya, Yang Ye tahu bahwa kekuatannya melebihi Divine Fist of Destruction. Tentu saja, itu karena dia telah mencapai niat pedang Void Rank. Jika dia hanya memiliki niat pedang peringkat kuasi Void, maka kekuatan dari dua teknik itu akan setara. Namun, karena dia memiliki niat pedang peringkat Void, maka kekuatan kematian oleh pikiran ketika dieksekusi dengan niat pedang peringkat Void pasti akan melampaui kekuatan tinju penghancuran surgawi. Yang Ye menahan pikirannya dan mengarahkan pandangannya ke gulungan yang berisi Stellar Word. Yang Ye melambaikan tangan kanannya, dan itu berubah menjadi seberkas cahaya yang memasuki tengah alisnya. Tidak butuh waktu lama untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan teknik muncul dalam pikirannya. Teknik Stellar Word mengharuskan penggunanya untuk menarik stellar energy dari luar angkasa ke dalam tubuh, dan kemudian membentuk Stellar Word. Stellar Energy adalah kekuatan misterius dan tak terduga yang melampaui dunia ini, dan bahkan melampaui Heaven Dao. Karena Stellar Energy tidak pernah habis di langit berbintang yang jauh dan tak terbatas. Sejak zaman dahulu, dunia telah dihancurkan dan energi roh telah lenyap, tetapi Stellar Energy tetap abadi di alam semesta yang luas. Namun, sangat jarang bagi siapapun di seluruh dimensi Radiant untuk berkultivasi dengan Stellar Energy. Karena Stellar Energy berada jauh di luar angkasa, jadi meskipun mereka ingin mengolahnya, mereka tidak memiliki cara untuk melakukannya. Ada beberapa ahli yang kadang-kadang menciptakan teknik seperti itu, tetapi kekuatan teknik itu cukup biasa. Jadi, seiring berjalannya waktu, manusia dari dimensi Radiant berhenti memikirkan tentang Stellar Energy. Sebenarnya, teknik Stellar Word tidak diciptakan oleh seseorang dari dimensi Radiant. Menurut pengantar di dalam gulungan itu diperoleh dari luar angkasa oleh ahli tertinggi Akademi Rusa Putih. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hanya versi yang tidak lengkap ini yang diturunkan. Pada awalnya, Akademi Rusa Putih memperlakukannya seperti harta yang berharga, dan tak terhitung banyaknya yang ingin mengembangkannya. Namun, tidak butuh waktu lama bagi siswa dan ahli akademi untuk meninggalkannya. Karena teknik Stellar Word bukanlah sesuatu yang bisa dikembangkan oleh manusia. Penduduk dimensi Radiant dibudidayakan dengan energi yang dalam, dan tidak hanya energi yang dalam tidak mampu bergabung dengan energi stellar, mereka malah bentrok satu sama lain. Setelah Stellar Energy memasuki tubuh, konsekuensinya adalah dua bentuk energi yang sangat berbeda akan bentrok satu sama lain. Tidak akan terlalu buruk jika hanya sedikit energi stellar yang diserap, dan itu hanya akan menyebabkan ketidaknyamanan. Namun, jika sejumlah besar energi itu ditarik dan diserap, maka dua jenis energi itu mungkin berbenturan hingga menyebabkan pembudidaya meledak terpisah. Yang Ye menahan pikirannya, tertawa getir, dan menggelengkan kepalanya, aku ditipu oleh para kakek tua itu. Namun, para kakek tua itu tidak memiliki niat buruk padanya. Karena gulungan itu dengan jelas menunjukkan bahaya yang datang dengan mengolah teknik tersebut. Jelas, mereka tidak bermaksud menyakitinya, atau mereka akan menyingkirkannya. Haruskah saya mengolahnya atau haruskah saya tidak? Yang Ye cukup bingung. Efek dari teknik Stellar Word benar-benar luar biasa. Bagaimanapun,
itu bisa menyelamatkan hidupnya pada saat kritis, dan dia bahkan bisa mengandalkannya untuk melawan orang suci karena selama dia membudidayakannya, maka orang suci pun tidak akan bisa menyakitinya untuk jangka waktu tertentu. Tetapi jika dia membudidayakannya, maka kecelakaan sekecil apapun dapat melumpuhkannya. Yang Ye ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum dia memutuskan untuk mencobanya pada akhirnya. Jika tidak, dia benar-benar tidak mau menyerah begitu saja. Dia bertindak segera setelah dia membuat keputusan. Yang Ye meninggalkan ruangan dan tiba di pegunungan di belakang estate gubernur kota. Malam, langit dipenuhi bintang, dan sinar bintang yang tak terhitung jumlahnya menghujani cahaya bulan. Menurut informasi di dalam gulungan tersebut, stellar energy tidak hanya ada di malam hari. Itu ada setiap saat, tetapi lebih efektif untuk ditanam di malam hari. Yang Ye duduk bersila di puncak gunung dan mulai menyerap stellar energy. Tentu saja, dia tidak bisa begitu saja menyerapnya karena dia ingin. Seseorang harus memiliki teknik khusus untuk melakukannya. Untungnya, teknik seperti itu disediakan dalam teknik Stellar Ward. Setelah 2 jam berlalu, bintik-bintik cahaya bintang tiba-tiba mulai muncul secara bertahap di sekitar Yang Ye, dan mereka berputar di sekelilingnya untuk beberapa saat sebelum mulai memasuki tubuhnya. Ekspresi Yang Ye langsung berubah serius saat mereka memasuki tubuhnya. Karena menurut gulungan itu, saat stellar energy memasuki tubuhnya adalah saat yang akan berbenturan dengan energi yang dalam di dalam dirinya. Yang Ye membenamkan pikirannya ke dalam tubuhnya, dan dia menyaksikan cahaya bintang masuk melalui meridiannya. Tidak butuh waktu lama bagi Yang Ye untuk menyaksikan dengan sungguh-sungguh saat cahaya bintang dan energi violetnya yang dalam bercampur. Dalam sekejap, seteguk darah menyembur dari mulutnya, dan dia jatuh ke tanah. Segera setelah 2 jenis energi tersebut bersentuhan satu sama lain, mereka bertindak seperti api dan air, dan mereka langsung meledak terpisah. Jika meridiannya tidak terlalu kuat dan ulet, hanya ledakan itu saja yang akan menyebabkan seluruh tubuhnya meledak terpisah. Saya tidak bisa membudidayakan hal ini. Yang Ye dengan tegas memutuskan untuk menyerah dalam mengembangkan Stellar Ward. Bagaimanapun, itu baru permulaan, dan hanya sedikit stellar energy yang memasuki tubuhnya. Jika lebih banyak yang masuk, maka jelas bahwa bahkan jika dia bisa menghindari ledakan terpisah, itu pasti penyiksaan yang mutlak. Pada saat itu, sangat tidak mungkin baginya untuk berkultivasi dengan stellar energy. Namun, tepat ketika dia akan menyerah, seutas kekuatan hisap tiba-tiba melonjak keluar dari pusaran kecil, dan kemudian cahaya bintang benar-benar terserap ke dalam pusaran kecil. Yang Ye tercengang. Tiba-tiba, pusaran kecil mulai berputar, lalu memancarkan cahaya bintang. Namun, kali ini cahaya bintang tampak sangat berbeda. Tidak butuh waktu lama bagi Yang Ye untuk menyadari apa yang berbeda dari cahaya bintang. Mereka mengandung energi valet primordial sekarang. Setelah itu, Yang Ye sangat senang karena dia menyadari bahwa cahaya bintang yang mengandung energi valet primordial tidak berbenturan dengan energi ungu yang mendalam ketika mereka bersentuhan satu sama lain. Energi ungu dalam miliknya tetap berada di satu sisi meridiannya sementara cahaya bintang menempati sisi lainnya. Keduanya ada dalam harmoni. Bahkan jika mereka bertabrakan satu sama lain, mereka tidak bentrok satu sama lain dan hanya dengan cepat berpisah lagi. Jelas, pusaran kecil itu telah mendidik cahaya bintang. Yang Ye menekan kegembiraan dan kegembiraan di dalam hatinya, dan dia mulai terus menyerap energi stellar ke dalam tubuhnya. Tujuannya adalah untuk menyerap energi stellar yang cukup dan membentuk inti stellar yang dapat digunakan sekali. Setelah terbentuk, dia dapat menggunakan metode yang disediakan dalam teknik Stellar Ward untuk mengaktifkannya pada saat kritis, dan energi stellar di dalamnya akan membentuk penghalang energi bintang di sekitarnya. Namun, karena tekniknya tidak lengkap, stellar energy akan lenyap setelah meninggalkan tubuh selama beberapa waktu. Sebenarnya, menurut deskripsi tekniknya, dia harus menderita siksaan ekstrim saat energi stellar dilepaskan dari dalam dirinya. Karena beberapa mengandalkan kemauan luar biasa untuk menyerap dan menyimpan energi stellar di dalam diri mereka, tetapi ketika mereka mengaktifkan stellar core dan melepaskan stellar energy sekali lagi, itu sekali lagi bentrok dengan energi yang dalam di dalamnya. Jadi, mereka lumpuh bahkan sebelum mereka bisa melakukan apapun. Tapi itu tidak akan terjadi pada Yang Ye karena stellar energy di dalam dirinya bukan stellar energy murni lagi. Karena primordial valet energy telah bergabung dengannya,
stellar energi di dalam dirinya tidak akan berbenturan dengan energinya yang dalam lagi. Dengan kata lain, dia tidak akan menderita efek samping apapun dari penggunaan teknik Stellar Ward. Senyum tipis melingkar di sudut mulutnya saat dia menatap bintang-bintang yang memenuhi langit, dan senyumnya perlahan melebar. Pada akhirnya, tawanya bergema di seluruh puncak gunung. Setelah itu, Yang Ye mulai berkultivasi di balik pintu tertutup. Ocean of Cloud City dan Welkin Wolf Mountain Range telah kembali ke keadaan tenang. Klan Serigala Welkin, klan Piton, dan Kera Baja tidak melancarkan serangan lain terhadap kota, dan mereka hanya tinggal di luar kota seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Karena binatang iblis tidak menyerang, kekuatan kota tidak berani menyerang juga. Bagaimanapun, manusia benar-benar tidak memiliki keuntungan melawan binatang iblis tanpa perlindungan kota. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena manusia terlalu egois. Jika manusia bersatu seperti binatang iblis, maka dengan metode dan kecerdasan manusia, binatang iblis tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun dari mereka. Sayangnya, setiap manusia memiliki pertimbangannya sendiri, dan sangat tidak mungkin bagi mereka untuk membuang niat egois mereka dan bersatu kecuali jika mereka menghadapi situasi hidup dan mati. Setelah pertempuran berhenti, hal pertama yang dilakukan Yu Wushuang adalah memiliterisasi kekuatan kota. Karena dia mendapat dukungan penuh dari Ocean of Cloud Academy, itu tidak sulit untuk dicapai sama sekali. Pada saat yang sama, cadangan dari Sekolah Pedang Kuno dan Ordo Dao tiba secara berurutan. Meski begitu, seluruh kota masih dipenuhi dengan atmosfer yang berat. Karena raungan binatang buas bergema tanpa henti dari pegunungan yang mengelilingi kota, dan tanah juga bergetar sepanjang waktu. Jelas, semakin banyak binatang iblis berdatangan di pegunungan Welkin Wolf. Badai akan datang. Waktu terus berlalu, dan sebulan berlalu dengan cepat. Yang Ye berdiri diam di tengah ruang kultivasinya, dan pedang yang terkondensasi sepenuhnya dari maksud pedang ada di genggamannya. Mata Yang Ye tertutup rapat sementara ujung pedang yang dimaksudkan ditekan ke tengah dahinya, dan dia tampak seperti sedang dalam keadaan meditasi. Setelah beberapa waktu berlalu, Yang Ye tiba-tiba membuka matanya, dan dia langsung muncul sejauh 3 kilometer. Ruang di area seluas 3 kilometer di sekitarnya langsung hancur berkeping-keping, dan lubang hitam besar muncul di sekitarnya. Tetapi meskipun dia berdiri di tengahnya, lubang hitam itu sama sekali tidak bisa mendekatinya. Ada jejak kegembiraan di matanya karena dia baru saja menggunakan niat pedang kuasa Void Rank barusan ketika dia mengeksekusi kematian dengan pikiran. Namun, kekuatannya sudah setara dengan Divine Fist of Destruction. Jadi, jika dia menggunakan niat pedang Void Rank, dia yakin itu benar-benar mampu membunuh orang suci. Tentu saja, prasyaratnya adalah orang suci itu tidak melawan. Yang Ye menahan pikiran dan niat pedangnya, dan keretakan spasial di sekitarnya langsung diperbaiki. Tiba-tiba, ledakan besar bergema dari luar ruang budidaya, dan kemudian ledakan yang tak terhitung jumlahnya bergema tanpa henti di dalam kota. Yang Ye mengerutkan kening. Sementara itu, pintu kamarnya tiba-tiba terbuka, dan Sang Qingying masuk ke dalam kamar. The Signs of Welkin Wolf Mountain Range meluncurkan serangan mendadak. Yu Wushuang diambil oleh orang suci dari Sky Divine Hall. Dia bosan hidup. Apa yang terjadi begitu suaranya bergema, Yang Ye muncul di depan Sang Qingying. Raja Iblis Serigala Welkin dan pasukannya meluncurkan serangan mendadak. Kakek saya, Instruktur Zuo, dan yang lainnya dipaksa untuk memasuki kantong spasial untuk menghadapi para orang suci di sisi mereka. Sementara itu, orang suci dari Aula Surgawi Langit tiba-tiba menangkap Wushuang, dan dia telah meninggalkan kota bersamanya sebelum kakek saya dan yang lainnya bahkan dapat bereaksi. Sang Qingying berbicara dengan suara serius. Yang Ye bingung, karena mereka memiliki orang suci ekstra, lalu mengapa mereka tidak menghancurkan kota saja? Itu hampir hancur. Sang Qingying berbicara dengan suara rendah, jika bukan karena kedatangan orang suci dari Ordo Dao, maka kota itu mungkin sudah diratakan sekarang. Mengapa mereka membawanya? Wajah Yang Ye tenang, dan tidak ada kemarahan sama sekali. Bagaimanapun, kemarahan biasanya hanya menunjukkan betapa tidak berguna seseorang itu, dan kemarahan tidak dapat menyelesaikan apapun. Sang Qingying merenung dalam-dalam sesaat sebelum dia berkata, jika saya tidak salah, maka itu pasti karena fisiknya. Lou Qianxiao mengembangkan teknik misterius,
dan itu seharusnya menjadi jenis teknik kultivasi timbal balik yang membutuhkan wanita dengan fisik khusus. Meskipun saya tidak tahu fisik apa yang dia miliki, kakek saya pernah berkata bahwa Lou Qianxiao pasti tidak akan membiarkannya lepas dari cengkeramannya. Menurutku fisiknya sangat penting baginya. Lou Qianxiao mata Yang Ye sedikit menyipit, dia lelah hidup. Kelopak mata Sang Qingning berkedut. Bukankah dia terlalu percaya diri meskipun dia tidak pernah menyaksikan kekuatan Lou Qianxiao? Dapatkah seseorang yang berani berbicara tentang menantang seluruh prefektur menjadi lemah? Selain itu, bahkan dengan kekuatan dan kebanggaan yang ditunjukkan oleh Seng Yuan masih menghormati Lou Qianxiao. Jadi, jelas betapa hebatnya kekuatan Lou Qianxiao, namun Yang Ye sepertinya bertekad untuk membunuh Lou Qianxiao. Jadi, apakah itu kepercayaan diri atau kesombongan? Yang Ye tiba-tiba bertanya, apakah dia membawanya ke pegunungan Welkin Wolf atau ke utara? Sang Qingning ragu-ragu sesaat sebelum dia menjawab, pegunungan. Yang Ye menatap mata Sang Qingning dan berkata, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Dia menghela nafas pelan sebagai jawaban, Yang Ye, aku tahu tidak mungkin menyembunyikannya darimu, dan aku hanya berharap kamu bisa tetap tenang setelah kamu mendengarnya. Setelah dia membawa Yu Wushuang, dia meminta Anda datang ke Welkin Wolf Peak sendiri. Wushuang adalah salah satu tujuan mereka, tetapi mereka memiliki tujuan lain, yaitu untuk membunuh Anda. Jadi, Anda benar-benar tidak bisa pergi ke Welkin Wolf Peak. Sungguh rencana yang bagus. Yang Ye tertawa dingin, mereka mendapatkan Wushuang dan bisa menarikku keluar juga. Itu benar-benar rencana yang bagus. Ketika dia berbicara sampai titik ini, Yang Ye memandang Sang Qingning dan berkata, apakah dekan dan yang lainnya masih bertarung di kantong spasial itu? Sang Qingning mengangguk. Yang Ye bertanya, bagaimana dengan orang suci dari Ordo Dao itu? Sang Qingning ragu-ragu beberapa saat sebelum dia menjawab, dia. Yang Ye melambaikan tangannya dan berkata, saya mengerti sekarang. Tidak ada hubungan antara dia dan Wushuang, dan karena hubunganku dengan Dao Order, sangat mustahil baginya untuk melawan Sein untuk Wushuang. Ketika dia berbicara sampai titik ini, Yang Ye berbicara dengan sungguh-sungguh, saat ini, Akademi Lautan Awan, Sekolah Pedang Kuno, dan Ordo Dao telah bergabung, dan Sekolah Pedang Kuno dan Ordo Dao telah mengirimkan sejumlah besar ahli. Jadi, mengapa mereka belum berangkat ke medan perang? Mengapa mereka bersikeras menunggu musuh menyerang sebelum mereka bergabung dalam pertempuran? Sang Qingning terdiam lama sebelum dia berkata, meskipun kita telah membentuk aliansi, pada akhirnya kita tidak benar-benar bersatu. Apalagi, ini urusan akademi. Jadi, Sekolah Pedang Kuno dan Ordo Dao mungkin tidak akan membantu jika mereka tidak khawatir tentang Sky Divine Hall yang mencoba mengganggu di selatan. Singkatnya, kecuali mereka harus melakukannya, mereka sama sekali tidak akan membantu akademi dengan kekuatan penuh mereka. Yang Ye menggelengkan kepalanya, semua orang akan habis cepat atau lambat jika ini terus berlanjut. Begitu dia selesai berbicara, dia tidak menyia-nyiakan nafasnya lagi, dan dia menghilang begitu saja di tempat. Sang Qingning terkejut, mau kemana? Namun, dia tidak menerima jawaban dari Yang Ye. Yang Ye baru saja meninggalkan kota saat seberkas cahaya turun di hadapannya. Itu adalah Lu Waner. Dia bertanya, kamu akan menyelamatkan Yu Wushuang. Yang Ye mengangguk. Kamu sangat kuat sekarang, dan kamu bahkan melampauiku. Lu Waner menatap matanya, namun, tidak mungkin bagimu untuk menjadi tandingan seorang Sein. Kamu pasti akan mati jika pergi. Yang Ye menarik napas dalam dan tersenyum, Waner, aku bukan orang bodoh. Jika saya harus melawan orang suci dalam pertempuran tunggal sekarang, maka ada kemungkinan 90% bahwa saya akan menjadi orang yang mati. Anda dapat mengatakan bahwa sangat mungkin bagi saya untuk menemukan tidur abadi jika saya pergi ke Welkin Wolf Peak sekarang. Namun, ketika dia berbicara sampai titik ini, senyuman di wajahnya perlahan-lahan menghilang. Ada banyak kali dalam hidup ketika kita tahu itu sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, kita masih harus melakukannya. Mengapa? Karena ada beberapa orang dan beberapa hal yang lebih penting daripada hidup kita sendiri. Yang Ye tahu bahwa menuju Welkin Wolf Peak seperti ini adalah langkah yang impulsif. Namun, dia tidak menyesali keputusannya karena dia tahu betul apa yang akan dia lakukan. Lu Waner menatapnya lama sekali dan berkata, maukah kamu mempertimbangkan kembali? Yang Ye mengangguk. Lu Waner berkata,
Kalau begitu aku akan pergi denganmu. Yang Ye sedikit tertegun, dan dia menatapnya untuk waktu yang lama sebelum dia menggelengkan kepalanya. Para orang suci di pihak kita dapat dikatakan tidak ada sekarang. Jika Anda tidak di sini dan Seng Yuan menyerang, maka itu akan. Itukah yang kamu pikirkan? Luaner tiba-tiba memotongnya dan berkata, itukah alasan sebenarnya mengapa kamu menolak untuk melepaskanku? Yang Ye terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, aku sendiri sudah cukup. Luaner menjawab, menurutmu aku akan menjadi beban? Dia menjawab, saya tidak mengatakan itu. Dia bertanya, lalu mengapa kamu tidak membiarkan aku pergi? Dia melambaikan tangannya dan menjawab, jangan berlama-lama di situ. Tetaplah di kota. Saya tidak ingin membuang waktu lagi di sini. Yang Ye berbalik dan pergi setelah dia selesai berbicara. Namun, tidak butuh waktu lama baginya untuk dihentikan olehnya lagi. Wajah Yang Ye merosot, dan tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin. Aku sudah menyuruhmu tinggal di kota. Sosok halus Luaner bergetar ketika dia melihat reaksinya, dan dia tiba-tiba merasa sangat sedih di lubuk hatinya dan mutiara air mata bisa dilihat di matanya. Yang Ye meliriknya dan menghilang ke cakrawala. Luaner sangat kuat, tapi itu jauh dari cukup untuk berurusan dengan seorang Sein. Yang Ye tidak ingin dia mengambil risiko seperti itu dengannya. Karena Luaner dan Yu Wushuang adalah orang-orang yang dia sayangi, dan dia tidak ingin salah satu dari mereka berada dalam bahaya. Luaner tetap diam di tempat untuk waktu yang lama saat dia melihat Yang Ye menghilang ke kejauhan. Waktu yang lama berlalu sebelum akhirnya dia bergerak dan menghilang di tempat. Puncak Serigala Welkin, gerbang kota. Yu Wushuang duduk di tengah pintu masuk kota, dan seorang lelaki tua berjubah ungu duduk di sampingnya. Seng Yuan dan pria berjubah hijau lainnya berdiri di kedua sisi pria tua itu. Li Yun senior Seng Yuan melirik Yu Wushuang dan berkata, gadis kecil itu adalah wanita yang dibutuhkan Brother Qian Xiao. Orang tua itu melirik Yu Wushuang dan berkata, gadis kecil, aku sudah lama mendengar tentang kemampuanmu, tapi aku tidak pernah berharap kamu menjadi lebih baik dari yang kubayangkan. Sayangnya, Anda tidak akan bisa lolos dari kematian. Jika tidak, Anda akan sangat membantu Qian Xiao di masa depan. Yu Wushuang sedikit menundukkan kepalanya dan tetap diam. Seng Yuan bertanya, Senior Li, apakah orang itu, Yang Ye, akan datang? Li Yun menjawab, itu tergantung pada status gadis kecil ini di hatinya. Seng Yuan tiba-tiba berkata, Senior, izinkan saya untuk melawannya jika dia benar-benar datang. Li Yun melirik Seng Yuan dan berkata, kamu kalah 2 kali darinya. Seng Yuan berbicara dengan suara rendah, aku akan benar-benar serius kali ini. Li Yun mengalihkan pandangannya dari Seng Yuan, dan waktu yang lama berlalu sebelum dia berkata, aku bisa membiarkan kalian berdua bertarung jika dia menolak untuk bertindak secara bijaksana. Namun, saya harap Anda tidak kalah lagi. Jika tidak, sementara aku akan menyelamatkanmu, itu pasti akan menyebabkan hatimu terpengaruh, dan itu akan sangat merugikan kemajuan masa depanmu ke alam suci. Hati Seng Yuan bergetar, tetapi dia segera mengangguk dengan serius sementara ekspresi sengit muncul di matanya. Ia di sini tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Mereka semua menoleh dan melihat seorang pria tiba-tiba muncul jauh di kejauhan. Pria itu mengenakan jubah hitam dan memiliki sosok tegak lurus. Meskipun dia tidak bisa digambarkan memiliki sikap yang anggun, dia memiliki aura yang unik, dan itu adalah aura kepercayaan diri dan ketenangan. Itu Yang Ye, tentu saja. Air mata tidak bisa membantu tetapi mengalir di wajah Yu Wushuang saat dia melihatnya berjalan perlahan ke arahnya. Tidak butuh waktu lama bagi Yang Ye untuk tiba hanya 15 meter dari mereka. Yang Ye menyeringai kepada Yu Wushuang untuk menunjukkan bahwa dia harus beristirahat dengan tenang, dan kemudian dia menatap lelaki tua itu, aku di sini. Li Yun menatap Yang Ye untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, tak perlu dikatakan, kamu benar-benar tidak buruk. Setidaknya, tidak ada seorang pun di prefektur yang bisa dibandingkan dengan keberanian dan ketenanganmu. Yang Ye berkata, saya pikir pria harus menggunakan cara kami sendiri untuk menangani masalah kami, dan kami tidak seharusnya menggunakan wanita. Bagaimana menurut Anda? Gunakan wanita. Li Yun tertawa dingin, saya tidak suka melakukannya. Jangan khawatir, saya tidak akan menggunakannya untuk mengancam Anda. Aku hanya menggunakan dia untuk membuatmu meninggalkan kota. Yang Ye berkata,
Aku di sini sekarang, jadi bukankah sebaiknya kau membiarkan dia pergi? Tidak perlu terburu-buru untuk melakukan itu, Li Yun berkata. Yang Ye, kamu cukup ahli, dan bakatmu akan terkubur jika kamu tinggal di Akademi Ocean of Cloud atau Sekolah Pedang Kuno. Karena tatapan mereka hanya terbatas pada Prefektur Pine, jadi mereka tidak akan bisa mencapai hal-hal hebat. Namun, Aula Surga Langit saya telah mengarahkan pandangannya ke Prefektur Divine Pusat sejak lama. Kami membutuhkan jenius yang tak terhitung jumlahnya dalam perjalanan besar kami ke Prefektur Divine Pusat, dan Anda memenuhi persyaratan kami. Yang Ye sedikit tertegun, kamu mencoba merekrut saya. Li Yun menjawab, tepat. Jika Anda setuju, maka saya akan membawa Anda ke sana sekarang. Setelah Anda bergabung dengan Aula Langit Surgawi saya, Anda dapat memilih teknik peringkat surgawi, harta, dan bahkan beberapa teknik rahasia Aula Surga Langit saya. Yang Ye terkekeh, bagaimana jika saya menolak? Li Yun bertanya, apakah kamu yakin? Yang Ye mengangguk dan menjawab dengan pertanyaan, apakah Anda yakin akan menolak untuk melepaskan Wu Shuang? Senyum tipis muncul di wajah Li Yun, saya sangat yakin. Yang Ye menatap Li Yun beberapa saat dan berkata, kalau begitu ayo bertarung. Begitu dia selesai berbicara, raungan pedang bergema di langit.